Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pak, Bapak sama Ibu sebelum kawin dicobaan dulu nggak? Enggak. Oh enggak. Malam pertama. Menang. Oh itu menang. Malam pertama di mana? Hah? Malam pertama tuh. Kenapa gagal? Bayi mau buat eta, wis banget. Oh, waktu nikah malam pertamanya gagal. Tempat tidurnya roboh. Atau nemen-nemen teuing Bapak. Tenaga apa itu, Bapak? Oh, Bapak kan aja gede. Oh, tempat tidurnya ngobor-robot. Robot, Pak. Tuh itu saksina. Aduh. Aduh, jadi malam pertamanya itu tempat tidurnya roboh. Astagfirullahaladzim. Oh, terek keo, rek, bluk. Aduh. Kulit betul. Jadi berhasil setelah roboh tempat tidurnya kumaha? Terjadi. Geus terjadi terus malam kedua. Enggak, 40 hari aja lah. 40 hari. Jadi hari pertama sampai ke hari ke-40 tidak jadi. Gara-gara tempat tidur roboh. Aduh. Malam ke-40 jadi. Kapan, Pak? Lain malam ke-40 tuh pakai tempat tidur. Pakai tempat hukul, Mas, kasur hukul. Oh, pakai Di rumah di rumah Ibi. balik nih. Di atas abdi. Jadi malam ke-40 Jadi tikakan nih kok abdi di dia. ditikahkannya sama Ibi. Iya. Malam pertama ngegebru. Iya, Waktu di malam sana. pertama ngegebru tempat tidur seisi rumah bangun. Iya, bangun. Kaget. Naon nu ngagebru? Ya Allah, nyebutna saha ka dieu? Lain. Lain nyebut ngaran. Yati. Yati, arisnya teh teman penting bukan salaki teh. Ka tempat tidur dirug-rugeun. Oh, keur kieu we pureun guru apa mah? Acan, Pak, eta bobo. Oncat, karek naik. Aduh, Gusti. Karek naik langsung bro gitu. Kisawean gitu. Oh, gebru. Atuh meulina nu murah atuh. Buka si Ece. Nyakurna bapak nu meuli tempat tidurna salakina. Eueuh duitna. Jadi abdi ditikakan lagi. Oh, di Ibu. Terus hari pertama ngegebru. Tiket parawannya sareng abdi. Hari pertama ngegebru tempat tidurnya. Oh, da Hari abdi kedua teu tidak KPSR. jadi. Teu KPSR abdi nu aya we gitu. Akhirnya tidak menggunakan tempat tidur. Ya ada KW iya dibuka. Oh. Kanggo we ieu rispa ieu naon teh kasur hungkul. Pakai kasur hungkul, teu make tempat tidur. Jadi weh nya sok hari ibu kegituan kumaha monya gituan. Mungkin kan. Aduh, ceuri si ujangna. Tapi ya ketidian make tempat tidur teh. Oh, nyieun aku di. Oh, ieu mah make tempat tidur. Oh, jag. Oh, lu kuat kan ya, Pak. mantap. Aduh, Hebat. ini si Bapak. Keluarga bahagia, jarang Pak nu sejen keluargana bahagia siga Bapak. Amin. Ya kan? Bahwa harta itu bukan segalanya. Amin. Buktinya Bapak yang tidak punya harta banyak bisa bahagia. Aduh. Mantap. Bisa bahagia bener tak? Oh, lope bisa bahagia, budaknya calager, balager, ya kan? Rezekina ngalir. Bapak digawe, ibu usaha tinu roti. Tas jadi karyawan, Pak. Hah? Jadi karyawan Pak. Kopi. Oh, kali iya karyawan tinggal lipat Yuna subur. Ya roti. Roti. Bapak Itu subur, emas ngagantung. Anting Alhamdulillah. ngagulambeng. Alhamdulillah. Oh, kurang kumaha atuh syukuranana. Nya, Amin. mantake bersyukur boga salaki teh. Ngan eta cangkeng teh kabeak kitu nya. Nunggul tadina patat seuting nunggul. Bawa mah Pak jago teh. Nunggul. Naik tiang bendera alun-alun 17 meter. Wow, bapak teh pernah naik tiang bener alun-alun. Nyangkut tambangnya, Pak. Keur zaman iraha eta. Zaman Pak Bunyamin. Oh, Nyangkut. waktu zaman Pak Bunyamin, tiang benderanya, kabelnya, Tambangnya nyangkolek Agustusan. nggak ada yang bisa tuh. Oh, bapak ditekan 17 meter. Waduh, tiang bendera aja dipanjat, apalagi istri. Ini Anjir gitu cenah.
Aduh. Ditaekan ku bapak. Kan Pak, ini juga. Oh. Waduh, pokoknya gaya we. Ari bapak teh cangkengna ieu teh gara-gara tabrakan. Sanes batak nunggul. Nunggul kumaha? Nunggul bo itu akan ngadangel bumi, nanti putrana numpang agengna, pas eta tangkalan. Jadi tunggulna diangkat, muhun digali, digalian, terus jadi tiap ieu teh nanti teu aya diren-direna. Oh, jadi teras-terasan nunggul. akibat bikin tunggul terus-terusan. Terus aya ngadang bumi ku nyarira. Sarapnya jadi tegang, Muhun. bapaknya kecapean, Muhun. akhirnya sarapnya kejepit, ya kan? Waktu sarap di belakang kejepit, sarap burungnya juga dijepit, jadi bapak teh lulus. Terus Pak, Oh, kejepit salah. aduh, cek dokter terapina kumaha cenah? Cek Iya, dokter Pak kumaha? tuang bengkuk cenah. Di rongsennya Heeh. mau operasi mau terapi aja. Terapi nanti. Mau terapi, harusnya dioperasi. Bapaknya nggak mau dioperasi karena beresiko. Ya kan, dioperasi akhirnya terapi. Atuh ku ibu di terapi di hanetan. Osok. Sarap. Asyik jadi pamajikan tuh. Ku ieu ku Siapa salah kita? Cihanet. Make cihanet pagi-pagi, jam 4 sebelum bapak pergi teh, ibu cihanet di botolan. Lalu diurutkan tiap pagi angetannya. Nah, lamun beres ku eta teh cagir-cagir ku susu gitu. Cangkengna dikitukeun. Cihanet cek meureun kamari. Ku cihanet bersyukur boga salaki teh bager pisan. Bager. Hah? Bager pisan. Oh, pisan. Mantaknya udah dicarekan nih, tapi lamun sare jam sarapan mah carekan. Sabab deket kan penyakit. Bagus Bon. Pak, terakhirnya luka capek. Heeh. Eta di podium teh sana si gawe, dari gawe mah abis ka jalan. Heeh. Bagian siang, Heeh. di podium mah pagi-pagi jam 4 mah bukan. Oh, berang ke jalan. Heeh. Terus Baik juga bisa istirahat. Jam 12 asik ka jalan. oh jalan. Enaknya jam 12 ke jalan. Itu pan ke di BKO ke kelurahan. BKO. Oh. Mantap pokoknya mah. Amin. Oh, penyapu jalanan. Berkah ayu tah, berkah ti ayu teh. Amin. Mantaknya boga budak gelis bager mah mawa berkah. Amin, amin, amin. Gaya geus di rebonding ayeuna teh. Di bleaching, di highlight, ha? Catatan di bonding. Oh, di bonding ya. Nanti Bapak ku saya dibawa. Iraha arek ka salon. Bawa dasar supaya Oh, iya benar. Nanti minggu depan hari Senin Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa mau hajatan. Saha? Itu Putra, Pak. 4 bulanan. Sakihan. Cocok. Poe Senin hayu. Pesanan kan bener menuju ieu na, Pak. Oh, poe Senin. Nya poe naon lah, engke geus kieu, engke kukuring minggu hareupna deui kan minggu ieu ka Bali, minggu hareupna deui dibawa ka Jakarta. Amin, amin. Dibawa ka salon kuring nu di Plaza Indonesia. Amin, Pak, amin. Oh, aduh. Oh, biar kinclong. Nanti dicat. Oh, aduh. Nanti rambutnya dicat. Dicat Ibu, nanti saya bawa ke salon. Oh. Wajahnya dipesel. Aduh. Wajahnya dipesel. Nanti saya bawa ke salon. Oke. Oh, biar kinclong. Abah selalu dekat. Waduh, Bapak selalu dekat sudah. Oke di Yuna wah, Yuna di pedikur medikur. Engke etana make ratus. Mesengit. Cek urangnya mesengit. Engke beres di salon si bapana langsung. Aduh, nyaan. Siap oke? Oh, beres. Hari hayang ningali ayu teh kabitaeur nya anak aing cenah. Pirang-pirang kabagian. Alhamdulillah geuning Oh. tos sahaeana mah. Iraha urang kabagianana cenah ieu teh. Kabagean. Oh, beres. Bapak ngadukung di bawah engke? Kadu itu ke salon di bawah ngadukung ya. Waduh, tulungan jadi abut Pak. Hah, jeung Bapak ngilo. Aduh. Alhamdulillah. Bapak naik eskalator. Oh, eta teh sanu lempang bongkok. Oh, iyo. Pendekar ti Gunung Bongkok teh cenah ya. Kan bapana lempang kieu pendekar ti Gunung Bongkok.
Aduh. Berkah. Doakeun ayeuna tuh. Doakeun Pengen wae, doakeun ya. Pak. Anu penting ingat teh asa. Oh. Ingat ka budak. Nanti Yasin we. Bale. Mun inget ka majikan? Yasin dicarekan ku bapak. Ya Allah, ya ayo sih. Betah heuh. Bapak nyaho. Jadi lamun inget ka Ayub maca Yasin. Lamun inget ka pamajikan? Aduh. Mun inget ka pamajikan lawan. Ayo tuh, ayo kuring nek ngantor. Beres. Oh, cuk. Beres atuh. Kayak tinggal ke salon. Ayo adi lempang ka hareup. Adi yeuh. Lempang. Ini pasangan ideal ini. Pasangan bahagia. Aduh. Mau hajatan. Aneh hajatnya saha? Di Bandung. Di dia. Oh, naon ngawinkeun? 4 bulanan. 4 bulanan. Bener belum tah? 4 bulanan incu. Udah teh di damel. Oh, anaknya mau ngawinin 4 bulanan incu. Teh di damel nya teh salakina, Pak. Salakina tadi gawe. Oh, itu ya. Oh. Gitu. Goreng terus lah nya. Ya. Waduh. Pokoknya I love you pokoknya mah. Pokoknya I love you Waduh, nuhun, Mbak. Sing sehat ya. Tenang ayu mah. Sehat, cager. Duh, tuh kudu dititipun diurus. Tinggal engke Bapak pergi ke Jakarta. Amin. Ke salon ternama, Ibu asupkeun ka salon. Wah, Bapak diurut. Nanti Bapak kan Ibu di salon. Selama Ibu di salon, Bapak diurut. Daek. Baik, Pak. Diurut anu pususu. Kan agung ieu. Oh, punya ini setia. Bagus. Jadi moal kabita. Moal. Leuwih geulis. Geulis ieu, Pak. Nu di luar leuwih geulis. Itu. Itu sabab kunaon? Atas gade ieu. Punya ini. Bapak tidak akan tergoda. Wah. Kalau saya masukin ke kamarnya, pluk. Insyaallah moal. Nggak tergoda. Dicobaan kok ini. Lumayan teh nyeri ieu na. Wah. Supaya teu kagoda. Oh, benar. Ieu nyeri Mending keneh cager ieu nya gitu. Gitu nya. Jadi badannya jadi kieu. Jadi bengkung kenapa? Oh, katarik. Oke lah kayak cager. Nya, nuhun, nuhun. Ayo nuhun. Assalamualaikum, sampurasun. Tes. Baik, sekedar mengingatkan saja pada KLHK, konstruksi anggaran itu jangan hanya konstruksi pembelanja, belanja dan belanja. Saya ingin sebenarnya dari rapat itu KLHK itu membuat konstruksi yang jelas pada kita. Yang pertama misalnya kerusakan hutan itu di mana ya? Berapa titik kritis yang harus diselesaikan oleh kita bersama melalui mekanisme anggaran yang terstruktur. Yang kedua, kerusakan lingkungan itu di mana sih yang terparah? Sungai-sungai mana yang tercemar, yang harus mendapat fokus. Sehingga dalam setiap tahun itu, ada problem solving yang dibuat oleh kementerian untuk menyelesaikan problem ini. Kemudian dibuat terintegrasi dengan provinsi, dengan kabupaten kota. Bisa minta bantuan Mendagri, minta bantuan Menteri Keuangan untuk kabupaten kota sama-sama menyelesaikan problem ini. Tidak sifatnya itu hanya dadakan, muncul di medsos, ada kritik DPR baru dikerjakan. Tidak. Yang kedua, publik harus diberikan penjelasan yang komprehensif. Bisnis mana sih di negeri ini yang memberikan kontribusi bagi warga? Coba perbandingkan bisnis yang mengelola hutan dengan bisnis yang merusak hutan. Mana yang lebih untung bagi negara? Paparin, BUMN misalnya, KLHK berani mengumumkan BUMN mana saja yang rugi, kerusakan alam apa yang ditimbulkan dari BUMN rugi itu. Jadi sudah BUMN-nya rugi, alamnya rusak. BUMN mana yang mengelola alam masih dapat untung. Nah dari situ KLHK memberikan rekomendasi kepada Presiden agar kebijakan negara di bidang lingkungan ekonomi itu seperti ini gitu loh. Tidak pasti kalau di daerah tuh tidak hanya bikin proyek PL.
Anggaran PL-in, kemudian setengahnya rutin. Nah, kemudian nanti jangan-jangan begini, kalau hutan itu nggak ada KLHK, justru awet. Hutan ada KLHK, justru habis. Jangan terbalik begitu. Jadi KLHK itu bukan jagain hutan, tetapi hanya memberikan rekomendasi untuk ahli fungsi hutan. Ini nyambung cerita tentang masyarakat di sekitar hutan Taman Nasional. Sebagai catatan perhatian kita, saya kedatangan rombongan tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah Tanjung Sari Bogor yang berada di kaki Taman Nasional Gunung Salak, Gunung Halimun. Problem mereka itu menjadi aneh. Anehnya adalah kami yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, di kaki gunung ini, sampai sekarang tidak mendapat kejelasan status kami. Tetapi orang-orang yang punya duit tiba-tiba bangun berbagai fasilitas resort di areal Taman Nasional. Bagi mereka itu menjadi aneh karena setiap hari libur kami ini sudah jalan sempit, hanya kebagian mobil parkir yang panjangnya luar biasa dan kami tidak mendapat kontribusi apa-apa. Karena apa? Karena orang-orang yang di resort itu sudah memiliki banyak fasilitas. Jangan sampai menurut saya itu semua ini dikuasai oleh orang-orang yang punya duit semuanya. Ini problem kita. Seharusnya begini, KLHK ini punya program di Taman Nasional itu, orang-orang di sana dididik untuk bersinergi dengan alam, kemudian KLHK membuat rumusan tentang bagaimana tata lingkungan di kawasan Taman Nasional. Dirumuskanlah sanitasi lingkungannya, dirumuskanlah rumah-rumahnya bentuknya seperti apa, ditata, kemudian masyarakatnya dididik dan disekolahkan ke arah pariwisata yang seharusnya pariwisata dengan konsep homestay mereka yang nguasain. Kalau seluruh kaki gunung bukit semuanya hari ini adalah milik orang yang kaya, ya kita ini jujur aja, orang yang asli tinggal di situ menjadi tamu di kampungnya sendiri. Ini problem loh. Ini kebangsaan, ini nasionalisme, ini Pancasila. Jangan sampai kita ngomong NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi rakyat tidak dikasih ruang untuk hidup dengan baik. Orang-orang kaya punya hak atas segalanya di negeri ini, sampai ke kawasan Taman Nasional. Ini yang harus bahan perhatian kita. Jangan merasa mereka ini hari ini baik. Karena apa? Begitu ruang nanti dibuka, kekecewaannya meledak, terjadi lagi. Kayak tahun 1999. Meledak kekecewaannya, hutannya habis lagi. Nih, problem apa sih kita ini? Satu, problem kita itu kan perambahan hutan yang ilegal. Problem kedua itu adalah mengevaluasi dan menghentikan berbagai bentuk kegiatan alih fungsi yang ternyata memberikan dampak efek buruk. Yang ketiga, memperbanyak reboisasi. Yang keempat, ini yang saya Pak Sekjen nanti tolong juga jelaskan secara rasional pada kita. Angka 11 juta PNBB itu apa dasarnya? Ini sampai sekarang tuh saya mikir betul, sebuah areal hutan yang sudah berubah jadi daerah tambang yang menguntungkan pengusahanya, daerah jadi kebun sawit yang menguntungkan pengusahanya, diganti 11 juta, padahal biaya reboisasi di tempat Bapak itu 17 juta. Berarti Bapak itu udah menjual negara yang merugikan ribuan triliun. Menurut saya nggak puluhan lagi, ribuan triliun pada negara. Jadi keberadaan Bapak membuat aturan itu, sesungguhnya Bapak melakukan korupsi yang sangat tinggi terhadap negara.
korupsi kultural, yaitu korupsi karena sebuah kebijakan yang salah yang berakibat negara dirugikan sangat besar. Walaupun dari sisi aspek audit tidak ada kerugian negara, tetapi secara kultur negara sangat dirugikan. Ya, ini perjalanan dari gedung DPR menuju pulang, sudah memimpin rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah banyak hal yang saya sampaikan agar terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga memiliki basic layanan publik yang memadai, dan keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pelindung hutan, menjaga lingkungan, bukan sebaliknya. Hutan semakin gundul, lingkungan semakin rusak, sehingga aspek-aspek keuangan harus diarahkan pada itu, dan kampung-kampung harus tumbuh menjadi kampung-kampung yang iklim ramah lingkungan, dan negara harus tumbuh menjadi kekuatan yang melindungi seluruh alam ini dengan baik, karena tidak mungkin hidup tanpa alam yang harmonis. Ini perjalanannya hujan nih, ya lancar ya, sampai tujuan menuju Lembur Pakuan. Kita udah nyampe nih Lembur Pakuan. Bi, ayo mana Bi, ayo. Yuk. Nah, nanti nggak boleh lagi telepon mama minta makanan, ya. Nanti kesannya di sini jadi kurang makan. Nggak boleh. Di sini kan serba ada. Jadi bapak minta Ayu untuk masak goreng itu sebenarnya mendidik Ayu. Kalau minta ke mama jajan-jajan juga berarti kan mindahin tempat jajan dong. Dari uang jajan dari bapak dipindahin jadi uang jajan dari mama. Seakan kita lagi ngasih sama banyak orang bahwa Ayu bisa hidup tanpa jajan, gitu loh, ya kan? Nah, pagi-pagi goreng tahu, goreng tempe kan makannya Ayu cuma itu. Kalau goreng tahu, goreng tempe, kalau misalnya nggak ada tempe sama tahunya tinggal minta dong, Ambiani, ya kan? Kan serba ada di sini, tinggal minta kan. Jangan kesannya mama minta dikirimin makanan ke sekolah gitu, nggak boleh ya. Tadi bapak udah temuin mama, kalau bapak itu selalu meng-cross check gitu. Jadi kalau sudah ikut dalam di sini, Ayu tidak boleh melakukan sesuatu tanpa izin gitu ya. Gitu, itu cara bagaimana kita hidup baik dan cara bagaimana kita menghargai. Gitu. Kan Ayu teh sudah menjadi prioritas. Karena menjadi prioritas, Ayunya juga harus bisa menjaga prioritas itu. Gitu. Ngerti kan? Nanti nggak boleh lagi pagi-pagi goreng tempe saja sama masak. Goreng tahu. Makanannya cuma itu kan? Goreng telur kan? Telur mah ada kan di sini juga. Tempe tahu kan tinggal minta, oh tempe tahu itu berapa? Gitu. Sekarang ujiannya udah selesai. Sehari lagi, hari Jumat. Iya, sehari lagi besok. Berapa pelajaran besok? 3 pelajaran, apa aja? Aplikasi pengolah angka, akuntansi sama Sunda. Aplikasi pengolah angka, akuntansi sama Sunda. bahasa Sunda. Oh, masih ada pelajaran bahasa Sunda di sekolah? Masih ada. Hari Seninnya tinggal ujian praktek. Enggak, nanti hari Senin mah yang Susulan. Berarti di Senin mah bebas, kosong, nggak usah sekolah juga nggak apa-apa kan? Belajarnya pindah jadi di rumah. Terus hari Selasa kasih yang ulangan susulan yang jadi masuk lagi kapan? nanti belum ada informasi. Oh, berarti kan sudah bisa tidak usah masuk kelas kan? Karena kenaikan kelasnya tinggal sebentar lagi dan Ayu sudah
menyelesaikan pelajaran. Jadi Ayu kan tinggal pindah sekolah, ya, tinggal pindah sekolah, gitu. Karena udah betah sini, udah, ya kan. Dan Ayu jangan di dapur aja, fokus kayak ini nih. Ini daunnya nggak usah disapu, kalau disapu susah, dipungutin, ya. Jadi kalau Bapak datang itu tidak boleh rumah itu ada sampah, walaupun daun tuh bukan sampah, dipungutin, nah kan, nah nanti ntar dulu, udah dipungutin nanti dikumpulin, nanti Ayu belajar mengelola daun-daun ini berubah jadi pupuk, ya. Jadi kalau Ayu makan pendidikannya agak tinggi, karena pendidikannya agak tinggi, wawasannya harus meningkat, kemampuannya harus meningkat. Kalau orang lain daun-daun ini dibuang di mana saja, Ayu dikumpulin daun-daun yang ada di sini, nanti dikumpulin, kemudian di mana tempatnya, Ayu bikin pengelolaan sampah organik. Nanti belajar sama Pak Aswin. Pak Aswin ada kan? Belajar sama Pak Aswin, ya. Nanti ini nanti jadi pupuk. Nah, pupuk-pupuk ini sama Ayu nanti kirim ke sawah, ya. Jadi pupuk tanaman-tanaman yang ada di sini kirim ke kebun. Ayu bisa lihat daun-daun, rumput-rumput odot yang untuk sapi, Bapak lihat subur-subur karena dikasih pupuk organik, ya. Ayo kan ningkat kan? Nah, belajar ningkat, nanti pergi ke sawah, pupuknya disebarin, ya. Gitu. Yuk, ayo sok pungutin, belajar. Sekarang adiknya udah bantuin Bapak kan? Udah, kalau libur udah bantuin Bapak nyapu, ya. Ini suasana di Luhur Pakuan. Saya selesai kerja di DPR, laksanakan tugas-tugas saya. Hari ini menerapkan tuh spirit lingkungan hidup yang saya omongin tadi, bukan hanya sekedar omongan, tapi diberikan contoh bagi warga bagaimana cara mengelola alam dengan baik, bagaimana cara ini menjadi tidak percuma, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke. Nanti dikumpulin yuk ya. Kumpulin nanti malam ini belajar sama Pak Aswin, kan sekarang libur nih. Jadi selama nanti minggu depan Ayu nggak ke sekolah, ya kan? Ayu belajar di rumah, belajar ngelola pupuk. Nah, kalau kotoran kan Ayu nggak akan tega. Mengelola daun-daun dirubah jadi kompos, ya. Jadi pupuk organik. Jadi minggu depan Ayu belajar ini. Belajarnya belajar apa? Belajar mengolah daun menjadi pupuk organik. Jadi minggu depan Ayu pelajarannya 1 minggu full belajar mengolah daun jadi pupuk organik. Kasih lihat dong yuk, semangat anak-anak Indonesia biar pada pinter, ya.